Pemirsa Sridadi TV, sebuah makam Islam kuno cagar budaya yang terletak di Pekon Tanjung Kurung, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus Lampung kondisinya sangat memperhatikan. Senin tanggal 28 Maret tahun 2022, dari jalan masuk yang sempit dan tidak adanya tempat parkir kendaraan bagi pengunjung wisatawan religi, tampak dari gapura masuk yang tidak terawat ditumbuhi tanaman liar yang menempel dan akar membungkus sisi kanan kiri tiang gapura sehingga menyebabkan lapuknya beton bangunan gapura tersebut. Makam Islam kuno Pangeran Jiwakesuma bin Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah ini pernah dipugar oleh Direktorat Kebudayaan Lampung dan diresmikan oleh Profesor Dr. Haryati Subadio pada tahun 1984. Kala itu masih menjadi tanggung jawab pemerintahan Provinsi Banten. Namun pada tahun 2012 pertanggungjawaban dan perawatan dilimpahkan ke Kabupaten Tanggamus. Makam kuno Islam yang menjadi situs cagar budaya yang dipercaya sebagai sejarah penyebaran Islam di Lampung dan khususnya di Tanggamus kala itu, kini sangat memprihatinkan karena kurangnya perawatan. Yang sangat miris pondok makam Bujang Gadis yang terletak di sisi timur makam Pangeran Jiwakesuma. Atap pondok makam sudah lapuk berjatuhan, hanya tinggal seperempat bagian atap yang lapuk dan sangat membahayakan jika ada pengunjung yang datang. Perawatan makam kurang diperhatikan semenjak juru kunci makam tersebut wafat pada tahun 2014, sebagai rasa tanggung jawab yang pernah diemban mendiang suaminya, sebagai juru kunci makam kuno Pangeran Jiwakesuma sejak tahun 1989 lalu hingga wafat, Misyati, 67, tetap membersihkan dan mencatat semua wisatawan religi yang datang, biarpun tanpa honor. Dia rela mengeluarkan kocek pribadi hanya sekedar membeli herbisida untuk menyemprot rerumputan liar di sekitar makam. Ia menjelaskan, pondok makam Pangeran Jiwakesuma dulunya roboh, dan hampir 1 tahun ini dibangun oleh paksi dari Padang Ratu. Dia berharap kepada pemerintah agar cagar budaya yang berusia ratusan tahun ini dapat dipugar agar keasliannya sebagai situs sejarah tetap terjaga. Makam yang rusak itu makam yang mana, Bu, itu, Bu? Makam Bujang siapa, Bu? Gadis itu. Bujang Gadis, Bu, ya? Iya. Itu dipercaya oleh masyarakat sini itu sebagai apa, Bu? Sebagai itu kalau dalam rangka hari raya itu untuk mengunjungi dari Bujang Gadis Padang Ratu, dari Paksi Padang Ratu itu bujang-bujang itu ziarah lebaran hari raya. Jadi dia pakai adat istiadat dia ziarahnya. Oh gitu, Bu. Iya. Nah, itu saya lihat tadi itu rumah yang di tempat Raden Pangeran Jiwakesuma itu kan rumahnya itu agak baru itu. Nah, itu yang tak bilangin tadi itu direnovasi pribadi. Siapa, Bu, yang merenovasi itu? Dari Itu, Bu, kalau saya lihat itu rumah makam dari Pangeran Jiwakesuma itu kan baru, Bu. Oh iya, baru direnovasi pribadi. Dia kan nggak mempunyai dana itu. Dari Paksi Padang Ratu. Jadi bukan pemerintah, Bu, ya? Bukan. Tadinya kenapa dibangun, Bu? Itu tadinya rusak parah atau bagaimana? Karena ngeri kan kalau orang jarah takut ketimpa itu. Genteng udah pada rubuh, pada jatuh itu. Apa keadaannya tadinya seperti yang tempat Bujang Gadis itu, Bu? Iya. Kayak gitu. Jadi waktu bulan puasa kemarin itu direnovasinya. Mau lebaran. Jadi hitungannya hampir setahun ini, Bu, ya? Iya. Kalau boleh tahu, Bapak itu jadi juru kunci itu sejak tahun berapa, Bu? Sejak tahun 89. Ya, 89 dia diangkatnya langsung dari Banten, dia dari Purbakala Banten. Mohon maaf, Bu. Dari tahun 89 hingga tutup usianya Bapak. Usia Bapak itu tahun 2014. Jadi setelah ada perpindahan, Bu, dari Banten ke
Tanggamus untuk pemugaran itu bagaimana selanjutnya, Bu? Itu tidak ada, masih tetap ini apa? Tidak ada honor, tapi masih ibu masih tetap mengerjakan. Ya, jadi semua tamu-tamu ataupun yang akan berkunjung ke situs sejarah itu tetap dia tuh harus mengetahui ibu dulu ya. Oh iya, dia harus lapor ke sini dia, karena dia daftar hadir dulu dia, baru dia masuk ke situ. Sebenarnya ramai nggak sih, Bu, pengunjungnya itu, Bu? Ya lumayan lah. Kalau pas mau hari-hari apa tertentu ya, ada ini apa namanya itu Isra Mi'raj ya. Terus ada apa itu ya? Hari-hari besar, Bu, ya? Atau waktu pas bulan-bulan Maulud biasanya? Bulan Maulud Nabi, ibu-ibu pengajian dari Talang Padang, dari mana-mana itu ibu-ibu itu. Itu pernah saya dengar itu ada rombongan sekitar 300 peserta yang berkunjung ke sini. Itu apakah benar, Bu? Oh iya benar itu. Dalam rangka apa sih itu ya? Isra Mi'raj apa itu ya? Ya, wisata religi lah, Bu, Iya, ya? iya. Terus yang paling jauh itu dari luar Pulau Sumatera tuh dari mana aja, Bu? Yang di luar Lampung? Oh, luar Lampung. Kadang dari Malaysia itu. Ada ya, Bu, ya? Ada dari Malaysia itu. Karena dia katanya ada di Aceh juga dia bilang. Kan ada makam apa? Apa itu ya? Mas ya yang petilasan. Kan ada di Aceh katanya. Jadi dia dari Malaysia ke Aceh langsung ke Wonosobo dia. Bang, tolong diceritain sih situasi dan keadaan makam ini, situs peninggalan sejarah ini. Kalau situasinya ini kita bisa lihat sendiri, berantakan kayak gini, nggak ya dibilang nggak kerawat lah ya, apalagi ini gerbangnya kayak gini. Tapi kalau situasinya setiap ada pengunjung itu emang ramai. Orang jarah itu kebanyakan malam, pas malam dia habis isya orang yang banyak yang jarah sampai jam 12 baru bubar. Oke.